Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, kelompok 2 kelas A. Perkenalkan, nama saya Apriani dengan NIM 017. Perkenalkan, nama saya Rahma Ramadhani dengan NIM 063. Perkenalkan, saya Kristi Mainsari dengan NIM 049. Perkenalkan, nama saya Ali Putri Islami dengan NIM 003. Perkenalkan, saya Arila Prianto dengan NIM 033. Teknologi komputer merupakan bidang yang terus berkembang dan memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Komputer adalah alat elektronik yang dirancang untuk memproses data, melakukan perhitungan, dan menyimpan informasi. Dengan kemampuan untuk menjalankan berbagai aplikasi, komputer telah menjadi alat yang esensial dalam berbagai sektor, termasuk pendidikan, bisnis, kesehatan, dan hiburan. Komputer modern tidak hanya terbatas pada desktop atau laptop. Perangkat mobile seperti smartphone dan tablet juga merupakan bagian dari ekosistem teknologi komputer. Teknologi ini terus berinovasi dengan penambahan fitur-fitur baru seperti kecerdasan buatan atau AI, komputasi awan atau cloud computing, dan Internet of Things atau IoT yang semakin memperluas kemampuan dan aplikasi komputer dalam kehidupan sehari-hari. Sejarah perkembangan komputer dapat dibagi menjadi 5 generasi utama. Generasi pertama sejak tahun 1940 sampai 1959, yaitu menggunakan tabung hampa udara sebagai komponen utama. Contoh terkenal ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer, yang merupakan komputer pertama untuk tujuan umum, menggunakan awalnya di bidang militer dan akademis. Generasi kedua tahun 1959 sampai dengan tahun 1965, yaitu transistor menggantikan tabung vakum, membuat komputer lebih kecil dan efisien. IBM merilis model-model awal seperti IBM 650. Bahasa pemrograman mulai dikembangkan, meningkatkan aksesibilitas penggunaan komputer. Generasi ketiga tahun 1965 sampai tahun 1971, yaitu memperkenalkan sirkuit terintegrasi IC yang lebih kecil dan lebih cepat, penggunaan sistem operasi yang memungkinkan multitasking, contoh komputer mini seperti PDP-Min8. Generasi keempat tahun 1971 sampai 1980, yaitu mikroproses muncul memungkinkan perkembangan komputer pribadi atau PC. Perangkat lunak mulai berkembang pesat dengan munculnya GUI atau Graphical User Interface. Jaringan komputer mulai terbentuk, membuka jalan bagi internet. Generasi kelima tahun 1980 sampai sekarang, yaitu fokus pada kecerdasan buatan dan teknologi canggih lainnya, perkembangan superkomputer dan perangkat mobile yang semakin canggih. Jepang mempelopori proyek komputer generasi kelima dengan fokus pada AI dan pemrosesan paralel. Perangkat keras komputer. Perangkat keras komputer adalah komponen fisik yang diperlukan untuk menjalankan sistem komputer. Beberapa kategori utama perangkat keras meliputi 1. CPU atau Central Processing Unit,
yaitu otak dari komputer yang bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi-instruksi program. 2. Motherboard, yaitu papan sirkuit utama yang menghubungkan semua komponen perangkat keras lainnya. 3. Memori, yaitu terdiri dari RAM atau Random Access Memory untuk penyimpanan sementara dan hard disk atau SSD untuk penyimpanan permanen. 4. Perangkat input, yaitu seperti keyboard, mouse, dan scanner, digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer. 5. Perangkat output, seperti monitor dan printer, digunakan untuk menampilkan hasil pemrosesan data. 6. Kartu grafis, yaitu memproses gambar dan video untuk ditampilkan di layar, penting untuk gaming dan aplikasi desain grafis. Perangkat lunak komputer. Perangkat lunak adalah sekumpulan instruksi yang memberitahu perangkat keras apa saja yang dilakukan. Terdapat 2 kategori utama perangkat keras. Pertama, sistem operasi, mengelola perangkat keras dan menyediakan platform bagi aplikasi untuk berjalan. Contoh sistem operasi termasuk Windows, Microsoft, Linux, dan Android. Aplikasi kedua, aplikasi program yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu. Perangkat keras pengelolaan kata, spreadsheet, perangkat lunak desain grafik, serta aplikasi berbasis web. Perangkat lunak juga dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan fungsinya. Pertama, perangkat lunak utilitas, membantu dalam pemeliharaan sistem seperti antivirus dan pemulihan data. Kedua, bahasa pemrograman, digunakan untuk penulisan kode program. Contoh bahasa pemrograman termasuk Python, Java, C++, dan JavaScript. Logika pemecahan masalah dan sistem pemrograman. Logika pemecahan masalah adalah pendekatan sistematis dalam menyelesaikan masalah dengan menggunakan langkah-langkah tertentu. Dalam konteks pemrograman, proses ini melibatkan beberapa tahap, yaitu identifikasi masalah, menentukan apa yang perlu diselesaikan atau dicapai, analisis masalah, memahami penyebab masalah serta mencari solusi potensial, desain solusi, merancang algoritma atau langkah-langkah terperinci untuk menyelesaikan masalah tersebut, implementasi, menulis kode program berdasarkan desain algoritma yang telah dibuat, pengujian, memastikan bahwa solusi berfungsi sesuai harapan dengan melakukan pengujian terhadap program tersebut, pemeliharaan, melakukan perbaikan atau pembaruan pada program jika diperlukan setelah implementasi awal. Dengan memahami logika pemecahan masalah ini, programmer dapat menciptakan solusi efektif untuk berbagai tantangan teknis menggunakan alat-alat pemrograman yang tersedia saat ini. Pendekatan ini juga sangat penting dalam pengembangan perangkat lunak modern yang kompleks dan dinamis.